Ini kita sudah jadi satu produk, yaitu kipas. Bahannya ini adalah bahan permanen ya, tidak mudah rusak. Oke, ketemu lagi di MOC Channel. Kali ini saya akan membuat tutorial yang tentunya sangat menarik sekali buat disimak. Sebelum menonton video ini, jangan lupa tekan like, share, komen, dan subscribe. Di video kali ini kita akan membuat kipas seperti ini. Ini bisa kita jadikan sebagai alat promosi ataupun sebagai souvenir ulang tahun anak-anak ataupun acara meeting dan lain sebagainya. Dan langsung aja kita masuk ke bagian tutorialnya. Oke, sebelum kita mulai tutorialnya, di sini ada alat dan bahannya. Alat-alat yang saya gunakan adalah cutter, gunting. Ini adalah circle cutter, kemudian minyak kayu putih sebagai pembersih. Seperti biasa saya menggunakan alat memasang stiker seperti ini. Kemudian ini adalah selotip. Terus untuk bahannya saya menggunakan gagang dari plastik seperti ini, adalah gagang kipas souvenir. Teman-teman bisa cari di marketplace. Gagang kipas, nanti akan muncul banyak sekali tipenya gagang kipas. Ada yang seperti ini, ada yang sudah ada rangkanya, dan saya gunakan yang seperti ini. Terus kemudian seperti biasa saya menggunakan mika transparan, stiker vinil transparan yang di print mirror ya. Ini mirror, di printnya mirror. Kemudian kertas polos, kertas AVS juga bisa. Yang terakhir saya menggunakan stiker polos ya, stiker tanpa gambar, stiker polos yang masih polos, belum ada gambarnya. Ini nanti sebagai dasarannya. Yang pertama kita siapkan kertas polosnya, kertas bekas juga bisa, dan circle cutter. Ini circle cutter teman-teman bisa dapatkan di marketplace, harganya kurang lebih sekitar 30 sampai dengan 45.000. Ini bisa disetting jaraknya. Kita ukur terlebih dahulu desainnya. Kita ukur terlebih dahulu desainnya menggunakan diameter 15 cm. Sekarang kita bagi 2, 15 cm kita bagi 2 berarti 7,5 cm. Sekarang kita ukur 7,5 cm. Oke, kurang lebih seperti ini, 7,5 cm. Circle cutternya kita kunci terlebih dahulu. Kemudian kertas ini kita potong bulat. Ini nanti sebagai cetakan. Nah, kita selotip terlebih dahulu cetakannya. Teman-teman bisa gunakan double tip. Kalau nggak ada, selotip seperti ini juga bisa. Fungsinya ini biar tidak bergeser lagi ya, karena ini sebagai cetakan nantinya. Cara penggunaan circle cutternya gampang, kita tinggal tekan bagian porosnya, kemudian kita putar seperti ini. Nah, ini sudah jadi pola yang bulat seperti ini. Hasilnya rapi, bulat. Nah, ini kita jadikan sebagai pengukur atau pola nantinya ya untuk memotong. Kita ukur terlebih dahulu apakah sudah sesuai dengan desain. Ternyata kelebihan ya. Kita potong lagi, bukan 15. Kita potong lagi. Kita kurangi. Kita geser.
Oke, seperti ini. Potongannya kita ukur lagi. Oke, ini jadinya 14,5 cm. Sekarang kita ambil desain yang tadi. Desainnya ada 15 cm, kita gunakan polanya 14,5. Nah, ini fungsinya buat memposisikan agar benar-benar tepat di tengahnya, seperti ini. Oke, nanti kita akan potong tepat di tengahnya seperti ini. Namun sebelum kita potong, kita siapkan terlebih dahulu mika transparan. Nanti kita akan tempel terlebih dahulu semua desainnya, baru kita akan potong secara bersamaan. Oke, mika transparan ini kita bersihkan terlebih dahulu menggunakan minyak kayu putih. Kemudian kita gunting desainnya atau kita potong menggunakan cutter bagian desain yang akan kita gunakan. Dan ini ada dua sisi, ada sisi depan, sisi belakang, atau sebaliknya. Nanti kita akan posisikan seperti ini, kipas bagian depan, kipas bagian belakang. Oke, sebelumnya kita tempelkan terlebih dahulu ke mika transparannya. Seperti biasa, kita kupas bagian ujungnya, bagian sudutnya, agar saat penempelannya mudah dan lurus. Bagian ujung ini kita tempel terlebih dahulu. Kemudian kita gunakan alat pemasang stiker untuk menggosok bagian desainnya. Lakukan perlahan-lahan ya, agar rapi. Oke, seperti ini. Tadi pengeprintan desainnya di print secara mirror seperti ini ya, tidak bisa dibaca, namun nanti kita kasih lapisan kertas belakang jadi bisa dibaca seperti ini. Oke, untuk proses selanjutnya kita akan lapisi bagian belakang dari desainnya. Sebelumnya kita bersihkan menggunakan kain. Ini adalah stiker yang polos tadi, kita gunakan sebagai pelapis. Namun sebelum kita pasang, kita ukur terlebih dahulu. Kita sesuaikan dengan besarnya desain. Setelah ini kita potong, karena ini tidak cukup, panjangnya kurang. Seperti ini, panjangnya kurang. Kita potong di tengah-tengah saja. Kita bagi dua. Seharusnya kalau kita bagi dua ini udah cukup. Oke, cukup ya.
Kita gunakan ini untuk satu sisi. Kita pasang di bagian ini. Seperti biasa kita kupas bagian sudutnya, kemudian kita tempel ke bagian sudut dari desain. Kemudian kita gosok dengan alat ini. Kita tarik bagian belakang kertasnya perlahan-lahan. Hati-hati jangan sampai gelembung ya, karena nanti hasilnya jelek kalau gelembung. Ini tampak bagian depannya, ini tampak bagian belakangnya. Tinggal satu lagi, yang bagian sini kita bisa pasang stiker yang satu lagi. Caranya sama seperti tadi. Kita kupas sudutnya. Kita posisikan tepat di desainnya, jangan sampai terlewat. Kita tempelkan bagian sudutnya, kemudian kita gosok menggunakan alat penempel stiker. Untuk menggunakan alat ini kita perlu hati-hati dan latihan ya. Tapi kalau menggunakan mesin laminating tentunya lebih mudah daripada menggunakan alat ini. Oke, kita sudah punya dua bagian desain, yang desain bagian depan dan desain bagian belakang. Nanti kita akan tempel seperti ini. Untuk penempelan sendiri, teman-teman bisa gunakan lem kertas, karena ini adalah kertas ya. Yang bagian tengah ini kertas. Kalau mungkin bagian stiker ini bukan stiker kertas, teman-teman harus gunakan lem yang sesuai ya. Misalkan menggunakan lem power glue atau lem kuning seperti itu, atau mungkin double tip lebih mudah ya. Kita gunakan double tip, itu lebih mudah daripada kita gunakan lem. Nanti saya akan coba menggunakan lem stiker khusus untuk penempelannya. Setelah ini kita potong menjadi dua dengan gunting. Kemudian kita sejajarkan desainnya, terus kita balik. Jadi seperti ini, bolak-balik. Nah, ini kita terawang di sinar matahari atau di lampu. Kita sesuaikan bagian depan dan bagian belakangnya sejajar. Tujuannya nanti saat kita potong tidak meleset, jadi bisa rapi potongannya. Kira-kira ini sudah sejajar. Setelah ini kita akan lem nantinya. Kali ini saya menggunakan lem stiker, atau ini lem meja untuk sablon ya. Lem stiker ini hasilnya seperti stiker biasanya. Nanti kita oles, kita tunggu beberapa saat hingga menjadi lem stiker. Tapi kalau kita langsung gunakan, dia tidak begitu lengket. Kita akan coba lem dulu. Kita bisa pakai tangan atau pakai alat. Kita coba pakai tangan aja. Lemnya putih seperti ini. Kita oleskan di bagian belakangnya. Kalau untuk lem stiker atau lem meja seperti ini, belinya di tempat sablon, biasanya ada. Atau enggak, teman-teman bisa gunakan lem yang mereknya Rescol. Itu biasanya untuk stiker juga. Lem putih merek Rescol. Oke, setelah kita oles seperti ini, kita tidak bisa langsung pakai, karena ini tidak lengket. Tidak lengket sama sekali, tapi kalau kita tunggu kurang lebih sekitar 5 menit, nanti akan terasa sangat lengket. Sebelum lengket di tangan, kita bersihkan terlebih dahulu. Setelah kita tunggu kurang lebih sekitar 5 menit, hasilnya
lengket sekali seperti ini, lengket ya. Nah, ini kalau teman-teman masih ada sisa kertas bagian belakang dari stiker ini, kalau kita mau menempelkannya nanti, kita bisa tutup aja seperti ini. Ini kita bisa gunakan nanti. Jadi nanti kita bisa tempelkan lagi. Seperti ini hasilnya, seperti stiker. Kita lepas. Ini belum terlalu kering ya, belum terlalu kering. Nanti kalau udah kering seperti stiker itu lemnya. Oke, kalau dirasa sudah kering seperti ini sudah menjadi stiker ya. Seperti stiker biasa, ada bagian belakang stiker seperti ini kita bisa tempel. Nah, ini jadi stiker. Ini kalau seandainya kita mau pasang nanti, kita bisa tempel seperti ini. Nanti kita bisa gunakan, kita buka seperti ini baru kita gunakan. Tapi kalau kita mau pasang langsung, kita bisa pasang langsung. Antara desain yang depan dan belakang kita akan satukan. Tapi sebelum kita satukan, kita lihat dulu agar ini sejajar, tidak meleset bagian depan dan belakangnya. Caranya kita terawang bagian desain depan dan belakangnya, kita terawang. Kalau emang sudah dirasa sudah simetris, sudah sejajar, tidak ada yang meleset, kita baru bisa rekatkan. Kira-kira lurus sejajar dengan bagian belakang, kita bisa rekatkan. Kita tekan-tekan biar hasilnya rapat. Untuk memotongnya, kita gunakan pola yang tadi. Kita udah buat pola potongnya seperti ini. Jadi kita lebih mudah menggunakan pola potong seperti ini daripada sama sekali kita tidak menggunakan ini. Nanti kita akan bingung. Kita bingung meletakkan poros dari putarannya. Namun kalau kita gunakan seperti ini, kita tahu di mana posisi kita menempatkan porosnya. Dan biar lebih aman tidak bergeser, kita akan selatip aja bagian desainnya. Kita selatip. Oke, setelah kita berikan selatip di bagian sudutnya, kita bisa langsung putar circle cutternya seperti ini. Kita putar. Jangan terlalu ditekan untuk yang pertama, karena takutnya bergeser ya. Tangan kita nggak kuat memegangnya, nanti bisa bergeser. Kita pelan-pelan untuk bahan yang tebal seperti ini, kita lakukan berulang-ulang berapa kali putaran. Kita buka aja. Hasilnya rapi seperti ini menggunakan circle cutter. Nah, setelah ini kita bisa gunakan gagangnya. Kita sesuaikan aja kira-kira mana warna yang cocok. Sepertinya warna kuning lebih keren ya. Kita gunakan warna kuning. Kita buka dulu kunciannya. Nanti kita akan pasang seperti ini, dan ini kita perlu lubang. Kita bisa lubangi menggunakan cutter seperti ini, atau kita bisa menggunakan pembolong kertas. Kita ukur terlebih dahulu kira-kira posisinya di mana untuk lubangnya. Nah, kita sudah dapat tandanya, kemudian kita bolong. Satu lagi. Oke, seperti ini. Setelah ini kita baru kunci dengan ini. Kita tutup dengan penguncinya dan kita tekan dengan jari seperti ini. Oke, seperti ini. Setelah kita tekan, kita kunci rapat, ini kita sudah jadi satu produk, yaitu kipas
kipas promosi ya, atau kipas souvenir. Bahannya ini adalah bahan permanen ya teman-teman. Kalau pengen lebih murah lagi bisa menggunakan art karton, itu jauh lebih murah daripada kita menggunakan mika seperti ini. Ada juga yang menggunakan kertas PVC ID card. Kertas PVC ID card itu harganya lebih mahal ya, lebih murah kita prosesnya melalui seperti ini. PVC ID card itu satu lembar kertasnya kurang lebih harganya bisa 10.000. Namun kalau kita menggunakan ini mika plus dengan stiker transparan, itu jauh lebih murah daripada PVC ID card. Hasilnya juga ini permanen seperti PVC ID card, anti air dan tidak mudah rusak karena ini adalah bahannya mika seperti ini. Oke, itulah tadi tutorial pembuatan kipas promosi seperti ini. Mungkin di luaran banyak yang jual dengan harga murah, namun teman-teman perlu tahu banyak sekali yang jual itu dengan bahan karton. Bahan karton itu jauh lebih murah daripada menggunakan bahan mika seperti ini. Tapi kalau kita menggunakan bahan mika ini, jelas ini lebih kuat, lebih awet, dan bisa digunakan seterusnya. Namun kalau teman-teman menggunakan bahan karton, biasanya sekali pakai langsung buang. Karena bahan karton itu mudah sekali robek dan basah kena air akhirnya rusak ya, seperti itu. Dan ini saya sarankan menggunakan bahan mika seperti ini karena bahan mika itu anti air yang pertama, yang kedua tidak mudah lecek dan jauh lebih awet ya daripada kita menggunakan bahan karton. Walaupun untuk bahan mika ini lebih mahal daripada bahan kertas tadi, ini masih lebih murah daripada kita gunakan bahan PVC ID card. Di luaran sana juga banyak yang menjual harga lebih mahal dengan menggunakan PVC ID card. Karena PVC ID card sendiri bahan kertasnya cukup mahal. Satu lembar A4 itu harganya kurang lebih sekitar 10.000. Namun kalau kita menggunakan mika seperti ini, tentunya harganya lebih murah daripada kita menggunakan PVC ID card. Ini bisa kita jadikan sebagai alat promosi ataupun sebagai souvenir ulang tahun anak-anak ataupun acara-acara meeting dan lain sebagainya. Oke, sekian video ini, dan bagi teman-teman yang baru mampir ke channel ini jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar kita lebih semangat lagi membuat video-video berikutnya. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.